Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Investasi pada Instrumen Ekuitas. Pemateri pertama akan dijelaskan pada teman saya yaitu Sony, dan pemateri kedua akan dijelaskan pada teman saya yaitu Rama, dan pemateri terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan metode atas investasi pada instrumen ekuitas ya. Jadi pertama, sebelum masuk materi, kita harus tahu dulu apa itu instrumen ekuitas ya. Jadi instrumen ekuitas itu adalah sekuritas yang menunjukkan kepemilikan sebagian dari sebuah perusahaan, biasanya dalam bentuk saham. Dengan memiliki saham, kita berhak atas sebagian keuntungan perusahaan, serta memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan melalui RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, investasi pada instrumen ekuitas berarti membeli saham perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan dari capital gain, kenaikan harga saham, atau dividen yang dibagikan. Namun, investasi ini beresiko karena harga saham bisa berfluktuasi berdasarkan kinerja perusahaan atau kondisi pasar. Terus kita masuk di sini di karakteristik investasi pada instrumen ekuitas itu dibagi menjadi dua. Itu ada karakteristik saham dan pengaruh signifikan. Karakteristik saham dulu ya. Jadi kita harus tahu dulu saham itu apa. Jadi saham adalah salah satu instrumen investasi yang memberikan hak kepemilikan dalam suatu perusahaan. Dalam saham kita bisa melihat beberapa karakteristik penting termasuk tingkat pengaruh atau kepemilikan yang ditentukan oleh persentase saham yang kita miliki. Nah, di karakteristik saham ini tingkat pengaruh atas saham itu ada 4, dibagi menjadi 4 itu yaitu dari 1 itu persentase kepemilikan, kedua tingkat pengaruh, ketiga ada entitas penerbit, dan keempat kita pakai PSAK acuan. Nah, persentase kepemilikan dan tingkat pengaruh ini jika kita memiliki kurang dari 20% saham, kita dianggap sebagai investor minoritas. Jadi pengaruh kita sangat terbatas dan hanya memiliki hak untuk menerima dividen serta hak suara yang kecil di RUPS ya. Jika kepemilikan kita 20% hingga 50%, kita disebut sebagai pengaruh. Kita memiliki pengaruh yang signifikan ya. Biasanya ini memungkinkan kita untuk berperan dalam kebijakan strategis perusahaan meskipun kita belum bisa mengendalikan perusahaan sepenuhnya. Terus ada 50% kepemilikan itu disebut pengendalian mayoritasnya. Kita bisa menentukan arah perusahaan karena memiliki kekuatan untuk mengontrol keputusan besar seperti pengangkatan direksi. Terus kalau 100% itu disebut kepemilikan penuh ya. Jadi kita memiliki kontrol penuh atas perusahaan tersebut tanpa perlawanan dari pemegang saham lain. Terus ada yang ketiga itu entitas penerbit saham. Saham biasanya diterbitkan oleh perusahaan yang berbadan hukum, perseroan terbatas. Perusahaan ini menerbitkan saham untuk mengumpulkan modal dari investor. Terus kita masuk ke yang keempat itu PSAK acuan itu makanya apa sih? Jadi dalam mencatat kepemilikan saham, perusahaan di Indonesia mengacu pada PSAK 15 untuk investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. PSAK ini mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian terkait investasi dengan pengaruh signifikan seperti pada kepemilikan saham di atas 20%. Nah, untuk saham biasa yang tidak memiliki pengaruh signifikan, kita mengacu pada PSAK 71 tentang instrumen keuangan yang mengatur pengakuan dan pengukuran investasi ekuitas. Terus yang terakhir itu dari metode akuntansinya ya. Jadi biasanya kalau kepemilikan kita kurang dari 20% itu pakai metode nilai wajar atau biaya perolehan. Kalau 20% atau 50% ke atas itu biasanya kita menggunakan metode ekuitas. Nah, 20%
Kenapa 20% menggunakan nilai wajar? Nah, di sini perubahan nilai saham akan tercermin pada laporan keuangan melalui. Nah, terus yang terakhir itu metode akuntansinya ya. Nah, kalau kita punya kurang dari 20% kepemilikan saham itu biasanya kita menggunakan metode nilai wajar atau biaya perolehan. Di sini perubahan nilai saham akan tercermin pada laporan keuangan melalui laba rugi atau penghasilan komprehensif lainnya. Nah, untuk kepemilikan saham 20 sampai 50%, kita menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ini, kita mencatat bagian dari laba atau rugi perusahaan dalam laporan keuangan kita sesuai persentase kepemilikan. Nah, jika kita memiliki lebih dari 50% saham, kita harus melakukan konsolidasi penuh terhadap laporan keuangan perusahaan yang kita kendalikan. Karena kita dianggap sebagai pemilik kendalinya. Terus kita masuk ke pengaruh signifikan dalam kepemilikan saham mengacu pada kemampuan investor untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan perusahaan, tetapi tidak mengendalikan sepenuhnya. Biasanya pengaruh signifikan itu kalau investor itu punya saham antara 20% hingga 50% dari total saham yang beredar. Meskipun nggak memiliki kontrol penuh, investor dengan pengaruh signifikan biasanya memberikan masukan penting dalam strategi perusahaan, terutama dalam hal kebijakan operasional dan keuangan. Di sini kan ada ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yang pertama, keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris. Yang kedua, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, juga bisa adanya transaksi material antara entitas dengan invest, pertukaran personal, dan lain. Terus kita masuk ke materi metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas. Itu dibagi menjadi dua, itu ada dari metode biaya dan nilai wajar, dan kedua metode ekuitas. Nah, kita masuk ke metode biaya. Jadi ini biar lebih mudah itu bukan metode biaya, lebih ke metode biaya historis. Jadi di sini metode ini digunakan ketika kita memiliki kurang dari 20% saham di suatu perusahaan. Dalam metode biaya, investasi kita dicatat berdasarkan perolehan awal atau jumlah uang yang kita keluarkan untuk membeli saham. Nah, contoh, kalau kita membeli 100 saham di perusahaan sebesar seharga 1.000 lembar per saham, nah maka total investasi kita adalah Rp100.000 kan. Tapi kita mencatatnya di laporan keuangan tetap 100.000, walaupun di kemudian hari ada kenaikan, tetap kita akan catat 100.000. Tapi dalam kondisi tertentu, semisal ada penurunan, nah itu kita catat berdasarkan penurunan tersebut ya. Jadi itu merugikan menurut saya. Nah, dalam metode nilai wajar kita akan menyesuaikan nilai investasi kita akan menyesuaikan nilai investasi kita di laporan keuangan berdasarkan harga pasar yang berlaku. Misal jika harganya naik yang tadi 1.000 sekarang jadi 1.200, kita catat nilai investasi kita sebesar 1.200, 120.000, meskipun kita membeli tadi seharga 100.000 ya. Jadi dari kedua metode ini ada kelebihan kekurangannya. Kalau untuk metode biaya biasanya untuk sustainable, biar harganya tetap segitu walaupun ada kenaikan dan penurunan. Kalau untuk nilai wajar itu. Terus kita akan membahas tentang metode ekuitas. Nah, metode ini digunakan ketika kita memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan yang kita investasi. Biasanya ketika kita memiliki antara 20% hingga 50% saham dengan memiliki pengaruh signifikan, kita dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting perusahaan, namun kita tidak memiliki kontrol penuh seperti pemilik mayoritas. Dalam metode ekuitas, investasi kita dicatat berdasarkan harga perolehan awal. Setelah itu, nilai investasi kita akan disesuaikan berdasarkan kinerja perusahaan yang kita investasikan.
Nah, jika perusahaan tersebut menghasilkan laba, kita akan mencatat proporsi laba yang sesuai dengan presentasi kepemilikan kita sebagai pendapatan dalam laporan keuangan kita. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, kita juga mencatat kerugian tersebut. Nah, itu untuk metode ekuitas. Terus kita masuk ke materi metode biaya dan nilai wajar. Bagaimana sih pengakuan dan pengukurannya? Nah, kalau untuk metode biaya dan nilai wajar, pada metode biaya, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, investasi tetap diukur pada biaya perolehan. Nah, itu maksudnya bagaimana? Itu artinya meskipun nilai pasar investasi berubah, kita tidak mengubah nilai yang tercatat. Namun jika ada indikasi penurunan nilai investasi, perusahaan harus menyesuaikan nilai tercatat. Jika tidak ada penurunan, nilai investasi akan tetap tercatat pada biaya perolehan. Terus ada pada metode nilai wajar, perlakuan akuntansinya hampir sama dengan metode biaya, kecuali setelah pengakuan awal investasi diukur pada nilai wajar. Berikut adalah contoh. Apa yang pakai berikut kocok? Nah, terus pada metode nilai wajar, perlakuan akuntansinya hampir sama dengan metode biaya, kecuali setelah pengakuan awal investasi diukur pada nilai wajar. Untuk materi selanjutnya yaitu metode ekuitas. Yang pertama ada pengakuan dan pengukuran. Dalam pengakuan, metode ekuitas, investasi diakui pada saat pembelian. Nilai investasi dicatat berdasarkan biaya perolehan awal saat kita membeli saham di perusahaan yang akan kita investasikan. Dan dalam pengukuran, setelah pengakuan awal, nilai investasi akan disesuaikan berdasarkan kinerja perusahaan. Jika perusahaan yang kita investasikan menghasilkan laba, kita akan menambahkan proporsi laba yang sesuai ke dalam nilai investasi. Jika perusahaan mengalami kerugian, nilai investasi akan dikurangi sesuai dengan proporsi kerugian tersebut. Kemudian yaitu alokasi selisih atas biaya perolehan invest, yang terdiri dari 3. Pertama ada aset, yang kedua ada liabilitas yang teridentifikasi, yang ketiga ada goodwill. Nah, dalam aset yang teridentifikasi mencakup semua aset yang dimiliki oleh entitas yang diinvestasikan, seperti properti, peralatan, atau persediaan. Saat mengakuisisi saham, perusahaan harus mengevaluasi nilai semua aset ini. Jika investasi yang dilakukan lebih besar dari nilai total aset, maka selisih tersebut akan diidentifikasi dan dialokasikan sesuai dengan nilai wajar masing-masing aset. Yang kedua, ada liabilitas yang teridentifikasi. Maksudnya, liabilitas yang teridentifikasi adalah semua kewajiban yang dimiliki oleh entitas yang diinvestasikan, seperti utang atau kewajiban sewa. Dalam proses alokasi, perusahaan harus mengurangi nilai selisih biaya perolehan dengan total liabilitas yang teridentifikasi. Dengan kata lain, liabilitas ini akan mengurangi jumlah total nilai investasi yang perlu dialokasikan. Dan yang ketiga ada goodwill. Nah, goodwill ini merupakan selisih positif yang dihasilkan setelah semua aset dan liabilitas yang teridentifikasi telah dialokasikan. Goodwill mencerminkan nilai yang tidak terukur dari perusahaan yang diinvestasikan, seperti reputasi, loyalitas pelanggan, atau potensi untuk pertumbuhan di masa depan. Jika setelah mengidentifikasi aset dan liabilitas masih ada selisih, maka selisih tersebut diakui sebagai goodwill dalam pelaporan keuangan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Rama, yaitu metode ekuitas. Yang ketiga, yaitu pengertian pengungkapan. Nah, yang pertama itu investasi menjadi investasi pada anak perusahaan. Yang kedua yaitu menjual sebagian investasinya dan sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan.
Nah, maksudnya itu yang pertama pengakuan penghentian. Ketika investasi perusahaan harus mengakui penghapusan nilai investasi dalam laporan keuangan ini berarti bahwa nilai tercatat investasi akan dihapus dari neracanya. Yang kedua yaitu maksudnya pengukuran kerugian atau keuntungan. Maksudnya di sini yaitu selisih antara harga jual atau nilai saat likuiditas dan nilai tercatat investasi akan terhitung. Jika harga jual lebih tinggi dari nilai tercatat, perusahaan akan mencatat keuntungan. Sebaliknya, jika keuntungan atau kerugian ini kemudian akan diakui dalam laporan laba rugi pada periode tersebut. Yang ketiga yaitu pengungkapan dalam laporan keuangan. Maksudnya di sini setelah penghentian pengungkapan, perusahaan harus mengungkapkan informasi terkait penghapusan investasi dalam tercatatnya laporan keuangan. Ini mencakup alasan penghentian pengungkapan. Dampak dari penghentian tersebut terhadap laporan keuangan termasuk total laba atau rugi yang diakui. Rincinya tentang metode ini digunakan untuk menghitung laba atau rugi dari penghentian investasi. Yang keempat yaitu dampak terhadap kinerja keuangan. Penghentian pengungkapan dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini dapat mencerminkan perubahan strategi investasi dan bisa berimplikasi pada rasio keuangan dan persepsi pengakuan kepentingan terhadap perusahaan. Terus selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan. Yang pertama yaitu investasi disajikan pada nilai tercatatnya, sedangkan bagian laba atas entitas asosiasi disajikan laporan laba rugi dalam pos tersendiri. Yang kedua yaitu pengungkapan yang disyaratkan dalam pada PSAK 67 pengungkapan kepentingan dalam entitas lain terkait investasi pada entitas sosial. Maksudnya di sini pada ekuitas investasi dalam entitas yang diinvestasi disajikan dalam nilai tercatat yang mencerminkan biaya memperoleh awal ditambah dengan proporsi dari laba atau rugi entitas yang diinvestasikan setelah akuisisi. Berikut beberapa poin mengenai penyajian dan pengungkapan. Yang pertama yaitu penyajian. Penyajian ini terdiri dari investasi disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai bagian dari aset jangka panjang. Yang kedua, penyajian dalam nilai tercatat investasi berubah seiring waktu, mencerminkan bagi laba atau rugi yang diperoleh entitas dari investasinya. Yang kedua yaitu maksudnya pengungkapan itu seperti perusahaan harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah investasinya, metode akuntansi yang digunakan, dan proporsi kepemilikan dalam entitas yang diinvestasikan. Yang kedua yaitu selain itu harus ada penjelasan mengenai pengaruh investasi tersebut terhadap laporan keuangan perusahaan, termasuk laba yang diakui dan kemungkinan adanya penurunan nilai. Selanjutnya yaitu baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi isu lain seputar metode ekuitas. Yang pertama yaitu nilai tercatat investasi negatif pada metode ekuitas. Nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi tidak boleh negatif akibat pengakuan bagian rugi entitas asosiasi. Maksudnya di sini nilai tercatat investasi negatif terjadi saat perusahaan yang kita investasikan mengalami kerugian besar sehingga nilai investasi kita menjadi lebih rendah daripada nol. Jika perusahaan A memiliki saham dari perusahaan B, tetapi perusahaan B ini terus merugi atau rugi, maka nilai investasi perusahaan A bisa menjadi negatif. Dalam situasi ini, perusahaan A harus memutuskan
apakah akan tetap memiliki saham tersebut atau menghapusnya dari catatan keuangannya. Yang selanjutnya yaitu transaksi hulu dan hilir. Maksudnya transaksi hulu dan hilir ini jika investasi bertindak sepihak sebagai pihak penjual dan entitas asosiasi sebagai pembeli, maka transaksi tersebut transaksi hulu, dan jika sebaliknya disebut transaksi hilir. Maksudnya di sini yaitu transaksi hulu berhubungan dengan pegadangan bahan baku dan produksi. Sedangkan transaksi hilir berfokus pada penjualan produk ke konsumen. Misalnya gini contohnya, jika perusahaan C menjual baku ke perusahaan D, dan perusahaan D menggunakan bahan tersebut untuk membuat produk yang dijual, maka kinerja penjualan perusahaan D akan mengalami pengaruh laba yang diakui oleh perusahaan C. Jika D tidak dapat menjual produk dengan baik, maka laba dari penjualan bahan baku oleh perusahaan C tersebut juga bisa berpengaruh. Ini menunjukkan pentingnya pemahaman hubungan antara perusahaan dalam rantai pasokan. Sekian dari materi. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai investasi pada instrumen ekuitas. Apabila kelompok kami ada salah dalam penyebutan atau penghafalan tentang materi tersebut, kami minta maaf pada Allah. Saya mohon ampun, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.